Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki dari Farmasi A, akan menjelaskan tentang salep dan krim. Bentuk sediaan. 1. Bentuk sediaan obat yang memiliki wujud padat kering mengandung satu atau lebih obat aktif yang bercampur homogen. Yang kedua, bentuk sediaan dengan konsistensi setengah padat yang mengandung satu atau lebih zat obat yang bercampur homogen. Yang ketiga, sediaan dalam berbentuk cair yang terdiri dari gabungan satu atau lebih zat kimia yang terdispersi ke dalam pelarut. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Basis salep yang digunakan sebagai pembawa dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Basis salep senyawa hidrokarbon antara lain paselin album, paselin pelapum, parafin cair, parafin padat. Yang kedua, basis salep serap antara lain Adeps, Lanae, Ungenta, Simplex, dan hidroflik Vertroplum. Yang ketiga, basis salep yang dapat dicuci air. Yang keempat, basis salep yang larut dalam air antara lain VGA, Ciagancan. Kekurangan dan kelebihan salep. Kelebihan 1. Dapat diatur daya penetrasi dengan modifikasi basisnya. Yang kedua, kontak dengan sediaan dengan kulit lebih lama. Yang ketiga, lebih sedikit mengandung air sehingga sulit ditumbuhi bakteri. Yang keempat, lebih mudah digunakan tanpa alat bantu. Kekurangan terjadi tengik, terutama untuk sediaan dengan basis lemak tak jenuh, terbentuk kristal dan keluarnya fase padat, dan basisnya terjadi perubahan warna. Cara pembuatan salep. Cara 1. Zat yang dapat larut dalam campuran lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan rendah. Camphora, menthol, phenol, thymol, gualikol. Yang kedua, jika tidak dapat peraturan lain, bahan-bahan yang larut dalam air dilarutkan lebih dahulu dalam air, asalkan jumlah air yang digunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis salep dan jumlah air yang dipakai dikurangkan dari basis salepnya. Yang ketiga, bahan-bahan yang sukar atau hanya sebagai dapat larut dalam lemak dan air harus diserbukan terlebih dahulu, kemudian diayak dengan pengayak nomor 60. Campuran salep yang dibuat dengan cara dicairkan harus digerus sampai dingin. Bahan-bahan yang ikut dilebur, penimbangnya harus dilebihkan 10 atau 20% untuk mencegah kekurangan bobotnya. Krim. Krim adalah untuk sediaan setengah padat berupa emulsi, mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Formula dasar krim. Formula dasar krim antara lain 1. Fase minyak, yaitu bahan obat yang larut dalam minyak bersifat asam. Contoh asam stearat, adeplasanae, parfum liquidum, parafin solidum, minyak lemak, cera, cetacam, paselin, setil alkohol, dan sebagainya. Yang kedua, fase air, yaitu bahan obat yang larut dalam air bersifat basa. Contoh Na tertaborat, borak, Na biborat, tietanolamin, TaNaOH, KOH, Na2CO3, glisirin, politilikol, PEG, profilenglikol, surfaktan, Na lauril sulfat, Na setoseteril alkohol, polisorbatum, twin, span, dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan krim. Kelebihan sediaan krim. 1. Mudah menyebar rata. 2. Praktis. Yang ketiga, mudah dibersihkan atau dicuci.
Yang keempat, cara kerja berlangsung pada jaringan setempat. Yang kelima, tidak lengket terutama tipe MA. Yang keenam, memberikan rasa dingin cool cream berupa tipe A. Keenam, digunakan sebagai kosmetik. Ketujuh, bahan untuk pemakaian topikal jumlah yang diabsorpsi tidak cukup beracun. Kekurangan sediaan krim. Susah dalam pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas. Yang kedua, gampang pecah disebabkan dalam pembuatan formula tidak pas. Yang ketiga, mudah kering dan mudah rusak, khususnya tipe A, karena terganggu sistem campuran terutama disebabkan oleh perubahan suhu dan perubahan komposisi disebabkan penambahan salah satu fase secara berlebihan. Metode pembuatan krim. Pembuatan sediaan krim meliputi proses peleburan dan proses emulsifikasi. Biasanya komponen yang tidak bercampur dengan air seperti minyak dan lilin dicairkan bersama-sama dipengas air pada suhu 70 atau 75 Celcius. Sementara itu, semua larutan berair yang tahan panas, komponen yang larut dalam air dipanaskan pada suhu yang sama dengan komponen lemak. Kemudian larutan berair secara perlahan-lahan ditambahkan ke dalam campuran lemak yang cair dan diaduk secara konstan. Temperatur dipertahankan selama 5 atau 10 menit untuk mencegah kristalisasi dan lilin atau lemak. Selanjutnya campuran perlahan-lahan dinginkan dengan pengadukan yang terus-menerus sampai campuran mengental. Bila larutan berair tidak sama temperaturnya dengan leburan lemak, maka beberapa lilin akan menjadi padat sehingga terjadi pemisahan antara fase lemak dan fase cair. Perbedaan salep dan krim. Salep komposisi lebih banyak mengandung minyak, lebih kecil, bersifat oklusif, mengkilap dan juga meninggalkan lapisan minyak lebih banyak. Seperti mentega tidak mencair pada suhu biasa tetapi mudah dioleskan tanpa tenaga. Krim lebih banyak mengandung daripada minyak, lebih besar karena lebih mudah diserap kulit, tidak mengkilap dan tidak meninggalkan lapisan minyak karena komposisi air lebih banyak mengandung air, emulsi kental. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.